wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah on kamera, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan melanjutkan belajar materi termokimia. Tapi mungkin sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk latihan 3 dan latihan 4 kemarin? Kita sudah share, latihan 4 dan 5 ya? Kita sudah share pembahasannya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk latihan 4 dan latihan 5, yang penentuan delta H dengan cara kalorimetri dan delta H dengan cara, apa kemarin satunya? Hukum Hess. Ada yang mau ditanyakan kah? Jangan-jangan belum dilihat nih pembahasannya nih. Udah dilihat belum pembahasannya? Halo. Ini kita selesai loh materinya hari ini. Kalau selesai ya berarti ulangan bagus itu. Sudah dilihatkah pembahasannya? Sudah. Tapi apa? Sudah dilihat tapi nggak paham semua, Bu. Gitu jangan-jangan. Oke, ini insya Allah kita selesai materinya hari ini. Tapi tenang, kita nggak langsung ulangan. Insya Allah minggu depan kita latihan-latihan soal dulu, review dari pertama sampai terakhir. Kemudian kita carikan latihan soal nanti sebelum kita ulangan minggu depannya lagi. Jadi ulangannya masih 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita review dan latihan soal. Biar nanti pas PTS kan materinya, PTS itu mulai tanggal 21 kalau nggak salah. Biar nanti pas PTS, kalian sudah ada bayangan nih, oh soal termokimia, soal-soal yang akan keluar seperti ini nih modelnya. Jadi kita ulangan sebelum itu, jadi sekalian nyicil belajar juga, gitu ya, biar nggak brek-brek, biar nggak sistem SKS kalian belajarnya pas malam sebelumnya, biar dicicil dari minggu sebelumnya belajarnya. Gitu ya, karena emang materinya hanya pendek saja sebenarnya untuk termokimia. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan nggak untuk latihan 4, latihan 5? Belum dibuka nih. Oke, kalau gitu kita ini kan coba raba untuk latihan 4 yang mungkin sudah melihat pembahasannya dan yang mungkin bingung adalah nomor 4. Ya nggak? Ada yang sudah mungkin melihat latihan 4 nomor 4? Belum melihat sama sekali ya? Oke, nah mungkin ini Bu kita jelasin ya, kok itu pembahasannya begitu sih Bu? Nah sekarang perhatikan di nomor 4 ini adalah kalorimeter BOM. Kalorimeter BOM itu apa Bu? Bedanya sama kalorimeter yang kemarin. Kalau yang kalorimeter yang kalian lihat videonya kemarin, yang percobaan kemarin, itu adalah kalorimeter sederhana namanya. Nah kalau kalorimeter BOM itu gambarannya seperti ini. Ini nih, lihat gambarnya Bu Vita kalorimeter BOM? Terlihat, Nak? Kelihatan ya? Iya, Bu. Oke, jadi bedanya sama kalorimeter yang kemarin, kalau kalorimeter kemarin kan ya sederhana, kalorimeter sederhana. Nah, kalau kalorimeter BOM itu berdasarkan reaksi pembakaran. Jadi dalam apa namanya tabung ini ada tabung pembakaran. Biasanya ini digunakan oleh ahli gizi untuk menentukan kalor yang dihasilkan oleh suatu makanan. Jadi si sampelnya ditaruh di sini nih, kemudian dia mengalami reaksi pembakaran. Nah, di sekitaran si tabung pembakaran ini dikelilingi oleh air, biar kalornya diserap oleh si air ini. Jadi nanti ketahuan nih, suhunya naik berapa. Nanti bisa dihitung si kalor atau si delta H-nya. Paham ada gambaran bedanya sama kalorimeter sederhana? Ada gambaran? Kalau kalorimeter sederhana itu ya pokoknya cuma pencampuran larutan atau kalau enggak pelarutan suatu zat gitu kan, kalau kalorimeter sederhana. Nah, kalau kalorimeter BOM ini sampelnya ditaruh di tabung pembakaran sini. Dia mengalami reaksi pembakaran kan menghasilkan panas tuh. Nah, si panasnya atau si kalornya diserap oleh air di sekeliling si tabung pembakaran. Jadi nanti ketahuan suhunya naik berapa. Jadi nanti ketahuan kalor yang dihasilkan oleh sampel makanan itu berapa? Oleh si sampel zat ini berapa? Ada gambaran ya? Ada, Bu. Ada ya, ada gambaran ya, mudah-mudahan ya. Nah, kemarin makanya pembahasannya seperti ini nih, nomor 4.
Nih, delta H perubahan entalpi pembakarannya gitu kan disebutkannya adalah min 3.200 kJ per mol. Kemudian zat yang dibakar dalam tabung pembakar tadi adalah benzoat, asam benzoat C6C5COH dengan massa 2,44 gram. Nah, ini kamu cari molnya. Kemudian molnya ada, delta H-nya ada, berarti Q-nya, Q reaksinya ketemu 64.000 Joule. Nah, karena ini kalorimeter bom, tadi disebutkan kapasitas kalornya gitu kan di soal. Nih, di soal disebutkan kapasitas kalorimeternya berapa. Maka Q reaksi itu adalah Q larutan plus Q kalorimeter. Kalorimeter ada angkanya, karena tadi di soal disebutkan kapasitas kalornya atau C besarnya berapa. Kalau masukin angka-angkanya seperti biasa. Kemudian mungkin yang ditanya yang di sini nih, Q larutan itu kan macet. Masanya terus yang mana, Bu? Masanya di sini adalah massa larutan, berarti massa si airnya saja. 1.200 mili, berarti 1.200 gram. Nggak usah ditambahkan sama massa asam benzoat yang 2,44 gram tadi, karena memang mereka tidak bercampur. Si asam benzoatnya berada di sini nih, di tabung pembakaran. Gitu ya. Oke, kemudian nah, seperti biasa, dimasukkan angkanya, nanti ketemu bahwa delta T-nya adalah 10, kenaikan suhunya adalah 10. Gitu ya, itu untuk latihan 4, nomor 4. Kemudian kita ke latihan 5, mungkin ada yang bingung sama pembahasannya? Kalau yang nomor 1, 2, 3 kayaknya paham lah ya, ini tinggal pokoknya nyusun-nyusun persamaan reaksi ini menjadi persamaan reaksi yang ditanya. Gitu kan? Nomor 4 kemarin sudah kita bahas, nomor 5 juga sudah, nomor 6 sudah, nomor 7 yang kemarin yang kita kepotong habis itu kita terkenal. Nomor 7 paham nggak kenapa hasilnya kemarin jawabannya itu? Paham nggak kira-kira? Kemarin jawabannya apa ini? Apa ini jawabannya? Yang D, Bu. Yang D ya. Paham nggak kenapa D? Vektor ya, pokoknya ini ya. Pokoknya yang searah itu kamu jumlahin aja sama dengan yang nggak searah. Gitu ya, yang urutan panahnya berurutan, yang panahnya berurutan itu kamu jumlahin aja. Itu sama dengan total reaksi, sama dengan yang arah panahnya berlawanan. Gitu ya. Nah, ini kan kalau yang berurutan berarti delta H ditambah delta H3 ditambah delta H4 gitu kan. Sama dengan delta H1. Oke, delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3 tambah delta H4. Berarti delta H4 adalah delta H1 dikurangi delta H2 dikurangi delta H3. Intinya begitu ya. Sama mungkin nomor 8 nih. Oke, nomor 8, perhatikan. Ini bukan yang kayak nomor 4 dan 5 ya. Tapi ini tuh siklus. Gitu ya, ini kayak bentuknya walaupun begini, tapi ini ternyata siklus. Kalau kita gambarkan ulang, seperti ini nih. Jadi siklus, sama kayak yang nomor sebelumnya, nomor 7 dan 8, nomor 6 dan 7, itu kamu yang panah searah, itu kamu jumlahin. Sama dengan arah yang berlawanan. Nah, yang searah mana saja ini, Nak? Coba lihat. Yang searah panahnya, yang panahnya berurutan, berarti kan delta H4, delta H5, delta H6, delta H1, delta H2, gitu kan? Sama dengan delta H3. Gitu ya, berarti kalau kamu ditanya bagian sini delta H-nya, ditanya delta H2, berarti tinggal ini delta H2 sama dengan delta H3 dikurangi delta H4, dikurangi delta H5, dikurangi delta H6, dikurangi delta H1. Gitu ya, mudah-mudahan paham ya. Atau ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Fadil, Farhan, biasanya yang nanya. Raya, aman? Ganesha? Aman, Bu. Aman ya. Mudah-mudahan aman, nanti coba dilihat lagi pembahasannya ya. Pokoknya ini bukan kayak nomor 4 dan 5, tapi ini tuh siklus ternyata. Bu, nandainya gimana? Itu kan bentuknya kayak si nomor 4 dan 5 gitu kan mungkin. Nah, kalau yang nomor 4 dan 5 ini kan ada skalanya kan, kamu lihat di apa ini berarti sumbu Y-nya kan ada skalanya gitu kan.
Kalau ini kan nggak ada skalanya, ini berarti siklus kayak si nomor 6 dan 7. Nanti silahkan disimak lagi. Nah ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut menentukan delta H dengan cara berikutnya, yaitu dengan cara data delta HF dan data energi ikatan. Kita akan coba menerangkannya dengan simpel, mudah-mudahan paham. Oke. Jadi ini gampang. Yang pertama, menentukan delta H dengan entalpi pembentukan atau dengan data delta HF. Gampang banget, ini tinggal delta H sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Jadi kanan kurangi kiri, intinya gitu ya. Kalau di soal diketahui data delta HF, kemudian kamu disuruh menentukan delta H, berarti delta HF-nya produk dikurangi reaktan atau kanan kurangi kiri. Oke, contoh. Ini satu contoh saja cukup, insya Allah. Kelihatan ya HP-nya Bu Vita ya? Belum, Bu. Belum, Bu. HP-nya belum kelihatan. Kelihatan sekarang? Sudah, Bu. Oke. Tentukan reaksi pembakaran sih. Harusnya ini ditentukan delta H ya maksudnya ya. Ini maksudnya adalah tentukan delta H. Ini maksudnya adalah tentukan delta H. Tentukan delta H dari reaksi pembakaran pembakaran C2H6. Jika diketahui data delta HF-nya itu. Oke, berarti kita bikin persamaan reaksinya dulu ya. Reaksi pembakaran C2H6. Berarti C2H6 kita bakar, berarti ditambah O2, menghasilkan apa ini? Menghasilkan CO2 dan H2O. H2O gitu ya. Habis itu kamu setarakan C-nya sebelah kiri berapa? 2. 2, di sebelah kanan 1. 1 terus berarti Kali 2. kali 2 ya. Kemudian H di sebelah kiri 6. 6, sebelah kanan 2. 2. Kali Berarti 3. kali 3. Oke. O sebelah kiri 2. 2, sebelah kanan 7. 7. Berarti Per Ini 2. kali 7 per 2. ini 7/2. Oke. Ini mau kamu jadikan kaliin 2 semua juga boleh. Terserah, bebas. Nanti hasilnya harusnya sama saja sih. Enggak dong, beda ya. Orang ini 1 mol. Oh ya, ini karena tidak diketahui reaksi pembakarannya C2H6-nya berapa mol. Ini pokoknya kalau misalnya tidak diketahui, anggaplah itu reaksi pembakarannya 1 mol gitu ya. Harusnya di soal diketahui sih. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghitung delta H-nya. Berarti delta HF produk dikurangi delta HF reaktan. Produknya siapa? Produknya siapa? Yang CO2 sebelah dan kanan. H2O. Oke, berarti gini. 2 kali delta HF CO2 ya, ditambah, ini berarti kurangnya gini. Tambah 3 kali delta HF H2O dikurangi delta HF-nya C2H6 ditambah 3/2 kali delta HF-nya O2. Sampai sini paham dulu? Itu kenapa ada angka 2, ada angka 3-nya, itu adalah koefisiennya ya. Paham ya? Oke, nah, kalau sudah tinggal dimasukin aja angkanya. Berarti di sini 2 kali delta HF-nya CO2 berapa tuh? Min 393,5. Kemudian ditambah 3 kali H2O-nya min 285,5. Kan? Kemudian delta HF-nya C2H6 min 84,7. Nah, perhatikan di sini. Delta HF-nya O2, unsur atau molekul unsur, delta HF-nya selalu 0. Gitu ya, diingat-ingat.
entalpi pembentukan untuk unsur ataupun molekul unsur itu nilainya 0. Nah, ini delta HFO2 molekul unsur, berarti dia 0. Itu kenapa di soal nggak diketahui, ini 0. Gitu ya. Atau misalnya ntar di soal ada Mg-nya gitu, Mg dibakar gitu misalnya, magnesium. Kok di soal nggak diketahui Mg-nya sih? Karena Mg unsur itu delta F-nya 0. Gitu ya. Nah, udah ini kamu jumlahin biasa. Tadi di buku hasilnya berapa tuh? 726 ya? Berapa sih? Di buku nak? Min 1.559,7 kilojoule. Gitu ya, ini dijumlahin biasa. Paham sampai sini? Bu, Ya? berarti untuk yang nggak diketahui di soal itu berarti 0 ya, Bu? Bukan gitu sih sebenarnya kata-katanya. Untuk delta HF-nya unsur atau molekul unsur 0. Kalau misalnya ada zat yang nggak diketahui di soal, ya mungkin dia ditanya. Bisa jadi nih, gini soalnya. Ada persamaan reaksi, terus diketahui delta H-nya sekian. Delta H-nya misalnya ada angkanya 500 kilojoule. Terus kamu ditanya, delta HF-nya C2H6 berapa? Bisa jadi soalnya seperti itu. Bisa jadi soalnya dibalik. Gitu ya. Jadi bukan, tadi Buta salah ngomong, Buta ralat. Jadi kalau nggak diketahui terus 0 ya Bu, bukan gitu, tapi delta HF untuk unsur atau molekul unsur itu adalah 0. Gitu ya? Begitu? Iya, Bu. Oke. Karena kadang soalnya dibalik sama-sama. Karena kadang soalnya dibalik, udah diketahui nih delta H-nya dari reaksi itu, kemudian ditanya delta HF-nya C2H6 berapa, kadang seperti itu. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan lagi kah? Ini Zara baru join. Ada pertanyaan lagi? Halo? Nah, nggak ada ya, aman ya, gampang ya. Pokoknya kalau diketahui data HF, kanan kurangi kiri. Intinya gitu doang. Nanti latihan 6 cuma satu soal doang ini dikerjakan. Tapi ini yang coba deh di ini dulu, tapi nanti kalian kerjain sendiri. Tentukan entalpi pembakaran metanol. Berarti ini kamu bikin persamaan reaksinya ya. CH4O ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O disetarakan. Oh, ini di bawahnya udah ada nih. Udah ada, tapi ini 1 mol saja harusnya. Bentar. Ini jadiin 1 mol aja, karena di soal diketahui berapa mol gitu ya. Ini jadiin 1 mol aja. Kalau nggak diketahui berapa mol, berarti anggaplah yang ditanya itu adalah 1 mol. Ini 1, ini 2. Gitu ya. Ini kamu bikin persamaan reaksinya, terus kamu hitung nih delta H-nya ini berapa. Kemudian yang B, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol. Oke, ini kayak yang kemarin, berarti 8 gram itu berapa mol? Kamu hitung ini berapa mol, gitu ya. Ini berapa mol. Nah, kamu dari data A, itu kan tadi ketemu angka delta H-nya. Angka delta H untuk 1 mol metanol, untuk 1 mol CH4O, angkanya sekian. Berarti untuk sekian mol metanol yang 8 gram tadi, berarti nanti kalornya berapa. Begitu ya? Paham ya nanti ya? Nanti Buta share pembahasannya juga tapi. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk penentuan delta H dengan data delta HF, kita lanjut ke penentuan delta H dengan data energi ikatan. Energi ikatan itu apa sebenarnya? Energi ikatan itu adalah energi yang digunakan untuk memutus. Oke, energi ikatan adalah energi yang digunakan untuk memutus ikatan antar atom dalam suatu unsur, dalam suatu molekul. Gitu ya, kita ulangi, energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan antar atom dalam suatu molekul. Nah, sebenarnya reaksi kimia itu terjadi karena pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan dari produk. Sebenarnya reaksi kimia itu terjadi seperti itu. Jadi si reaktan ikatannya terputus, kemudian dia membentuk ikatan-ikatan dari zat-zat produk. Nah, ini kita langsung saja pada poinnya. Ini kebalikan dari data delta HF. Kalau yang data delta HF tadi untuk menentukan delta H itu kan produk dikurangi reaktan, kanan dikurangi kiri.
Nah, kali ini kebalikannya saja. Kiri dikurangi kanan. Gitu ya. Jadi delta H sama dengan delta H ikatan putus dikurangi delta H ikatan terbentuk. Atau ikatan yang terputus tadi kan reaktan kan? Reaktan dikurangi produk atau kiri dikurangi kanan. Oke, biar lebih ngeh, ini ada 3 contoh soal, kita bahas satu persatu. Ini datanya nggak diketahui langsung di soal ya, tadi di modul. Dengan menggunakan harga energi ikatan pada tabel yang di modul tadi ya maksudnya. Ini ya, ini yang di atasnya. Tentukan delta H untuk reaksi berikut. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menguraikan ikatannya. Perhatikan cara menguraikan ikatan. CH4 itu berarti C menggandeng atau mengikat 4H. Ini ya nggak? Iya, Bu. Oke, ditambah 4Cl, 4Cl2. Cl2 itu berarti Cl berikatan dengan Cl, kan? Tapi di sini ada koefisiennya 4. Kemudian menghasilkan CCl4. CCl4 itu berarti gimana? C menggandeng atau berikatan dengan 4Cl. Ini ya. Kemudian ditambah 4HCl. HCl itu berarti H berikatan dengan Cl. Tapi di sini ada koefisiennya 4. Gitu ya. Udah, sekarang kita in. Berarti di sini, di sebelah kiri panah, ada ikatan antara C dan H. Jumlahnya berapa? 4. 4. CH, gitu kan. Berarti ada ikatan CH-nya ada 4. Gitu ya. Kemudian CL. Ini kamu kalikan dengan koefisiennya ya. CL-nya ada berapa berarti? 4 juga. Iya. Bu, maksudnya dikalikan dengan koefisien gimana? Contoh, misalnya ini tadi ada koefisiennya 2 nih. Nah, ini berarti kamu kalikan dengan koefisiennya 4. Ini kan ada 4 nih CH-nya. Kamu kalikan 2 berarti ada 8. Paham ya maksudnya ya? Nah, gitu ya. Ini sebelah kiri panah. Kemudian sebelah kanan panah ada CCl. CCl-nya ada berapa ikatannya? 4. 4, gitu kan. Kemudian ada H dengan Cl. H dengan Cl ada berapa? 4 juga. 4 juga. Oke, ada yang bisa dicoret nggak? Ada yang sama nggak? Oh, nggak. Berarti nggak bisa dicoret. Kalau misalnya ada yang sama bisa dicoret ya, biar enak. Gitu. Oke. 4 kali CH. CH di tabel berapa? Tolong didiktein. 415. 415. Ini kalikan 4 berarti 1600 tambah 60. 1660. Oke. Kemudian 4 CLCl. CLCl berapa? 243. 243 ini berapa hasilnya ya? 800, 920, 920, 932 ya. Ini ya. 972, Bu. 972. Oke, Butang ikut ya. Oke, 4 CCl. CCl berapa? 330. 330 berarti hasilnya 1320. ini ya. HCl 432. 432 berarti hasilnya 1728. Ini, nah, ini kamu jumlahin masing-masing dulu. Ini berarti hasilnya berapa? 2, 3, 6, 2. Gini. Yang ini 8, 5, 10, 3. Nah, ngitung delta H-nya tinggal dikurangkan. Delta H-nya kiri dikurangi kanan. Sorry, jangan sampai kebalik ya. Bu, Ya? Itu 3048. Mana ya? Bukan yang 58. kanan. Oh, ini berapa? 3048. Oh, sorry. Ini ya. 2632 dikurangi 3048. Hasilnya adalah min 416. 16 Joule. Itu ya. Paham ya?
Pokoknya intinya kiri kurangi kanan, jangan sampai kamu udah berhasil hitung sampai sini nih, tapi ketuker malah kanan kurangi kiri. Yang terjadi itu sih yang sering terjadi, udah bisa ngitung nih, tapi malah salah, malah kanan kurangi kiri. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Enggak, Bu. Enggak ya, aman ya. Kita lanjut. Pokoknya intinya di bagian menguraikan ikatannya sih biasanya juga. Sama nggak teliti malah kanan kurangi kiri. Oke. Silahkan dibaca dulu soalnya. Hitung energi ikatan rata-rata dalam molekul NH3 jika diketahui delta F. Kemudian energi ikatannya. Ada yang punya ide? Ini dibalik ya. Ini kamu malah ditanya energi ikatannya si N dan H itu berapa. Kalau tadi ditanya delta H-nya sekian. Kalau ini ditanya energi ikatannya N dan H itu berapa rata-ratanya. Nah, ada yang punya ide cara penyelesaiannya? Di situ diketahui, kok ada delta HF sih, Bu, kok nyaru gitu kan. Nah, ini kamu bikin persamaan reaksi dulu nih. Si delta HF-nya NH3 kamu bikin persamaan reaksi. Gitu ya. Kalau dibikin persamaan reaksi berarti gimana caranya? Delta HF NH3 min 46,3 berarti gimana nih? Delta HF itu apa sih? Pembentukan ya, formation ya. Berarti NH3-nya di kanan apa di kiri? Kanan. Kanan. Berarti ini kamu bikin persamaan reaksi, NH3-nya jadi produk kan gitu kan. Kemudian dia terbentuk dari unsur apa? N2 sama H2. N2 dan H2 gitu kan. Nah, kamu setarakan nih persamaan reaksinya. Oke, N-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. Berarti gimana nih? Setengah. Oke. Bu, boleh nggak ini misalnya nggak setengah boleh, tapi ini nanti berubah delta H-nya. Karena di sini delta HF NH3 itu untuk berapa mol NH3 sih? Masih ingat? Entalpi standar itu adalah untuk 1 mol. Berarti ini adalah untuk 1 mol NH3. Jadi NH3-nya kalau mau tetap pakai angka ini, P46,3 jangan dirubah-rubah. Oke, berarti H2-nya di sini berapa? 3/2. 3/2 gitu ya. Nah, ini delta H-nya nilainya adalah min 46,3 kilojoule. Kan gitu kan? Jadi min 46,3 kilojoule ini adalah untuk 1 mol NH3. Paham ya? Nah, kalau sudah paham diuraikan ikatannya. N2 berarti N berikatan dengan N ya. Masih ingat ini? Ini berikatan rangkap 3 loh. Ingatlah ya N2. Struktur Lewisnya gimana, kenapa dia berikatan rangkap 3. Kayak diinget-inget aja, kalau misalnya lupa tuh dulu kemarin gimana sih. Kalau nanti keluar N2 itu berikatan rangkap 3. Terus yang sering keluar lagi adalah oksigen, O2. O2 itu, masih ingat nggak? O2. Ini dulu ya. Distract dari soal ini dulu ya. Kalau O2 itu juga berikatan rangkap 2. Yang sering keluar, ini menyampaikan yang sering keluar. Kemudian CO2, masih ingat nggak? Gimana CO2 itu bentuk ikatannya? Gini kan? Gitu ya. Ini yang sering keluar, ini sih N2, O2, CO2 yang sering-sering keluar itu. Kalau misalnya nyari masih banyak lagi yang berikatan rangkap 2 apa saja gitu, masih banyak. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah nanti menggunakan datanya. N2 sering di sini berikatan rangkap 2. Lanjut ya, kembali ke soal ini ya. Nah, ini ada koefisiennya setengah. Ditambah, ini ada koefisiennya 3/2. H2, kalau H2 berikatan tunggal biasa ya. Begini ya. Ini ya. Kemudian menjadi NH3. NH3 itu berarti gimana? NH3. N berikatan dengan 3H. Iya. Ya, N-nya sebagai pusat ya, atom pusat. Begini ya. Ini koefisiennya 1. Oke, udah kita rekap datanya. Berarti ini di sebelah kiri panah ada setengah N berikatan dengan N dan 3/2H berikatan dengan H. Di sebelah kanan panah ada siapa? N dan H. Atau H dengan N juga bebas. Ini jumlahnya ada berapa? 3. 3. Gitu ya. Oke, kita rekap. Setengah N berikatan rangkap 3 dengan N. Berapa? Oh, ini di sini ya. Udah diketahui di soal, sorry. Ini sama dengan ya, Nak? Sorry. Harusnya gini kali ya. Biar nggak nyaru sama si ikatan rangkapnya.
Ini ya. Ini berarti setengah kali 946. Berarti 450, 470, 473 ya. Kemudian 3/2 dikali H dan H. 436. Berapa nih? Kalkulator tolong. 654. 454. 654. Oke, kita jumlahin aja langsung ya. Berarti ini 7, ini 2, 11. 11. Nah, ini yang ditanya kan ternyata si 3NH ini. Hitunglah energi ikatan rata-rata dari N dan H. Berarti ini yang ditanya kan, ya nggak? Ini yang ditanya ya, kita anggap 3X aja ya ini ya, biar enak pakai X. Jadi X itu adalah energi ikatan rata-rata antara N dan H. Nah ini ternyata ketika dikurangkan, hasilnya berapa? Hasilnya? Udah ada di soal min 46,3 kan gitu kan. Delta H sama dengan kiri kurangi kanan. Ini delta H-nya sudah ada. Min 46,3 dikurangi 1127 min 3X. Berarti 3X hasilnya berapa ya? Ditambah ya? Berapa nih hasilnya? 3, 3, 7. Ini ya? 11 ya. Ya, dibagi berapa tuh hasilnya? Dibagi 3. Hasilnya 391,1 kilojoule. Oke. Gini ya. Berarti energi ikatan rata-rata antar atom N dan H adalah 391,1 kilojoule. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Oke, aman ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Oke. Diketahui persamaan reaksi itu ada delta H-nya sekian. Energi ikatan rata-ratanya sekian, ditanya masih sama, ditanya energi ikatan ya, energi ikatan antara atom C dan H. Nah, ini kita uraikan lagi berarti ya. Kita terus dulu persamaan reaksinya CH4 ditambah Cl2. Kamu cek dulu apakah persamaan reaksinya sudah setara? Apakah sudah setara? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah kita uraikan. CH4 berarti gimana? C-nya mengikat H dan C-nya di pusat. Ya, C-nya di pusat gitu ya, mengikat 4H, Lantri baru join. Oke, kemudian ditambah Cl2 berarti Cl berikatan dengan Cl gitu kan. CH3Cl. Gimana nih? C di pusat mengikat. C, C-nya di ya, pusat. mengikat 3H, Bergandeng 1 CL. mengikat 1 1 Cl. Ya, kemudian H, Cl. Nah, kita data ya. CH-nya di sebelah kiri ada berapa? 4. 4. Kemudian ada 1 ClCl, gitu kan? Kemudian di kanan panah ada apa? 3C. 3CH, 1 Cl, 1 CCl, gini kan? Sama 1 HCl. 1 HCl. Nah, ini ada yang sama, bisa kamu coret nih. Nih, habis. Di sini tinggal 1. Oke, paham ya? Kalau ada yang sama bisa kamu coret biar cepat ngitungnya. Oke, udah kita akumulasikan, kita rekap. CH di situ, oh CH yang ditanya ya. Kita anggap X gitu ya. CH yang ditanyakan ini? Iya, Bu. Oke, berarti kita anggap X. CL di situ 330. Oke, berarti sebelah kiri panah ada 330 tambah X. Cl 243. 243. Oh iya. Bu Mita nggak teliti. Nah ini juga yang sering bikin salah nih. 2, 4, 3. Aku udah ngitung kayaknya prosedurnya udah bener kok nggak ketemu jawabannya di ABCD misalnya. Itu ya. CCl, nah baru 330 ya. Tambah HCl 432. Ini berarti 2, 6, 7. Dah. Berarti delta H sama dengan kiri kurangi kanan. 330 tambah 243. Oke, terima kasih. Ini 243 ya.
Udah dibenerin atasnya, bawahnya belum dibenerin. 243 tambah X dikurangi 762. Ini delta-nya berapa tadi? Min 100,4. Tambah berapa nih? 243 dikurangi min 762. Tolong. Berapa? X kurang 519. 519. X dikurangi 519. Berarti X sama dengan min 100,4 ditambah 519. Berapa hasilnya? Plus berapa nih? 418,6 18,6. 0,6 kilojoule. kilojoule. Nah, ketemu nih, berarti energi ikatan antara atom chain dan H, atau energi ikatan disosiasi itu 418,6. Itu ya, disosiasi maksudnya pemutusan. Energi ikatan itu kan tadi pengertiannya adalah energi untuk memutuskan ikatan antar atom dalam suatu molekul. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Nah, Nggak ada, Bu. nggak ya? Nggak ada, Aman ya? Bu. Pokoknya intinya gitu. Kalau ada data delta F itu kanan kurangi kiri. Kalau ada data energi ikatan kiri kurangi kanan. Tapi kadang soalnya dibalik, nggak melulu disuruh nyari delta H-nya, tapi dibalik disuruh nyari delta F-nya atau disuruh nyari energi ikatan rata-rata antar atom ini dan ini, gitu misalnya. Gitu ya. Kalau udah ya udah selesai ini. Ini latihan soalnya, nanti silahkan dikerjakan. Nah Bu, ini energi ikatannya mana angkanya kalau ada pakai tabel di atasnya ya? Pakai tabel di atasnya. Oh iya, ini mungkin ini nih Bu kita satu yang mana ya? Misalnya yang ini nih, yang nomor 2 deh. Karena ada alkena di situ. Berarti harus hati-hati ya, kamu harus ngeh. Ini contoh nomor 2 nih, ngehnya cara menguraikannya. C2H4 itu kan apa? C2H4 nih, C2H4. Alkena itu berikatan rangkap 2. Berikatan rangkap 2. Jadi ini nanti gimana? C berikatan rangkap 2 dengan C kan gitu kan? Terus H. Ini ya harus nggak ya? Atau di sampingnya? C, H. Itu ada yang salah nggak? C, H. Kurang H ya, Bu. Oh, kurang H. Ini ya. Nah, nanti pakai data C yang berikatan rangkap 2. Gitu ya. Karena nanti kalau berikatan rangkap 1 angkanya kan beda. Mana lagi kalau H2O biasa ya. H2O itu O menggandeng 2H. Berarti nanti ada 2 OH ya ini. Kalau misalnya direkap, ini ada 2 OH. Di sini ada C berikatan rangkap 1, ada CH. CH-nya ada berapa berarti? 2. 1, 2, 3, 4 ada 4 gitu ya. Kemudian sama C2H5OH. C2H5OH itu dia seperti biasa hanya saja ini H O H. Itu ya. Nanti seperti ini ya. C2H5OH-nya. Kemudian itu nanti pokoknya direkap sendiri. Ini nih harus teliti. Yang nomor 1 O2 berarti berikatan rangkap 2. Ini CO2 juga tadi berikatan rangkap 2. Ini begini. Kemudian yang CO2-nya harus teliti. Itu ya, nanti dikerjain sendiri aja ya. Nanti kita kasih pembahasannya. Zara keluar masuk ya. Oke, itu kemudian udah selesai ini sebenarnya. Oh, ini sebenarnya pakai apa? Macet juga. Dibahas dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Dibahas dikit biar nanti minggu depan kita fokus ke latihan-latihan soal yang lain. Atau membahas ini juga boleh, tapi kita sampaikan dulu. Kalor pembakaran itu adalah kalor yang dibebaskan apabila 1 mol bahan bakar terbakar dengan sempurna dalam oksigen berlebihan. Pokoknya intinya kayak kemarin ya. Nah ini cara mengerjakannya kalau ada soal seperti ini pakai rumus macet. Kita baca ya soalnya ya. Sorry. Oke, air sebanyak 2 liter dipanaskan dengan pembakaran LPG dari suhu 27 menjadi 75. LPG dianggap sebagai C3H8 dan terbakar sebanyak 4 gram.
Ditanya delta H reaksi pembakaran LPG tersebut. Ada gambaran nggak? Ini jadi LPG gitu kan. LPG itu kalau menurut dia isinya C38 doang. Di sini isinya C38 digunakan untuk memanaskan sebanyak 2 liter air sehingga suhunya naik dari awalnya 27 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Nah, ternyata LPG yang digunakan itu adalah C38. C38 yang terbakar adalah sebanyak 44 gram. Ada gambaran dulu sampai sini? Ada gambaran dulu sampai sini? Ada ya, pokoknya sebanyak 44 gram C38 ini digunakan untuk memanaskan 2 liter air. Ternyata suhunya naik dari 27 menjadi 75. Nah, kamu ditanya delta H-nya pada reaksi pembakaran ini berapa? Jadi delta H pembakaran 44 gram C38 sehingga kok airnya bisa naik suhunya, itu emang kalornya berapa sih untuk menaikkan suhu itu? Gitu. Jadi kalornya berapa sih itu kok bisa airnya suhunya sampai naik? Emang kalornya berapa yang digunakan untuk menaikkan air dari suhu 27 sampai 75? Gitu ya. Nah, ini cara mengerjakannya adalah dengan rumus macet biasa. Jadi, karena ini bukan kalorimeter ya, kita langsung saja. Delta H-nya itu adalah min Q reaksi. Nah, Q reaksinya sendiri kan cuma berasal dari si larutan yang dipanaskan. Gitu ya. Jadi Bu Vita paham, Bu Vita langsung menuliskan seperti ini. Bu, delta H kan min Q reaksi per mol. Kok Bu Vita menuliskan min Q larutan per mol? Ya, karena ini bukan kalorimeter ya. Jadi ini hanya kalori yang diserap oleh si airnya ini saja. Paham, Nak, maksudnya? Paham ya? Udah, kita langsung hitung berarti min macet per mol. Molnya mol siapa? Ini kan ditanya reaksi delta H, reaksi pembakaran LPG, berarti mol dari 44 gram C38. Gitu ya. Kita masukkan dulu. Terus masanya di sini masa siapa? Masa siapa kira-kira? Masa siapa? Si larutan, berarti masa si larutan, masa si airnya. Gitu ya, karena yang mengalami kenaikan suhu kan si air gitu kan, ini kan nanti dimasukkan di sini. 2 liter, ini di soal nggak diketahui apa-apa, nggak diketahui massa jenisnya dan seterusnya, maka 2 liter itu dianggap sama saja, massa jenisnya 1 ya, berarti 2 liter itu sama saja 2000 gram. Gitu ya, 2 liter kan 2000 mili kan, 2000 mili berarti kalau massa jenisnya 1, berarti kan 2000 gram. Dikalikan, oh ini di soal kurang C juga nih, kurang bagus nih soalnya nih. Nanti kamu boleh nagih kalau misalnya di soal PTS kok kita nggak ada C-nya sih, atau di soal ulangan nggak ada C-nya sih, boleh nagih. Ini 4,2 ya. 4,2 dikali delta T-nya berarti berapa? Dari 27 menjadi 75 itu berapa? Halo? Halo, halo. Nah, delta T-nya berapa? 48 ya, Bu. 48. Tinggal kurangkan doang ya. Oke, per mol. Nah, kita hitung dulu molnya. Ini berarti molnya si C3H8 tadi ya. Mol C3H8. Diketahui masanya 40 gram. Kalau cara nyari molnya, kalau diketahui massa apa? M per mr. M per mr. Berarti 44 gram per mr-nya di situ sudah diketahui. Udah dihitungin 44. Berarti 1 mol ya ini ya. Ini ya. Nanti kita tinggal masukkan 1. Ini hasilnya adalah min berapa? Minta tolong, Nak. Dikalikan min 403 200, Bu. 403 200. Ini ya. Ini satunya apa berarti? Ini harusnya ada satuannya ya, joule per mol. Ini kan satuannya berarti apa? Joule per mol Kelvin atau Celsius gitu kan. Jadi ini joule. Atau kalau dijadikan kilojoule, min 403,2 kilojoule per mol. Jadi ternyata si
44 gram LPG ini itu bisa menghasilkan energi, bisa menghasilkan panas sebesar 403,2 kilojoule. Sehingga si energi ini, si 403,2 kilojoule ini bisa menaikkan suhu air dari awalnya 27 menjadi 75. Begitu cara membacanya secara kontekstual. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Ya, aman ya. Oke, aman. Kita kerjain yang nomor 2, satu lagi habis itu udah. Nah. Nih, yang nomor 2. Sama ya ini ya, model-modelnya. Atau langsung ke, yaudah dikerjain aja yang ini. Nanti yang latihannya yang kita kasih pembahasannya. Bakaran 0,92 gram etanol digunakan untuk meningkatkan suhu 400 ml air dari 30 menjadi 40. Sama ya kayak tadi ya. Jadi ada pembakar bunsen isinya metanol gitu. Nah, ini digunakan untuk memanaskan sebanyak 400 ml air. Ternyata suhunya naik dari 30 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Etanol yang dibakar itu ternyata 0,92. Sama kayak tadi ya, kita langsung cepat delta H sama dengan min Q. Larutan per mol. Berarti min macet per mol. M-nya berapa berarti di sini? M-nya berapa? M-nya berapa? M. Masanya berapa? 4.000 ya, Bu. Kok 4.400? 400 ya? 400 gram ya ini. Yang nggak diketahui massa jenisnya 400 ml itu sama saja 400 gram. Kali C, ini juga kurang C lagi soalnya. C-nya 4,2 lah ya. 4,2. Delta T-nya berarti berapa? 10 per mol. Molnya kita hitung dulu. Molnya adalah mol dari metanol. Mol metanol, kalau diketahui gram, berarti kayak tadi, massa dibagi MR. Berarti 0,92. MR-nya berapa kita hitung? C2H5OH. Berarti 2 kali C, 12. Ditambah H-nya 6, berarti 6 kali H1. Ditambah O itu 16. Ini hasilnya berapa nih? 24 tambah 6, 30. Tambah 16. Berarti 46 ya? Ini ya, 46. Ini berapa hasilnya? Berapa? 0,92 dibagi 46. 92 dibagi 46 itu 2. Terus mundur komanya, berarti 0,02. Gitu kan? Ini ya, oke benar 0,02. Dah, ini hasilnya berapa ya? Berapa ini? Ada yang bisa menghitungkan? 840.000, Bu. 840.000 ini. Ini ya? Iya, Bu. Joule per mol. Oke, berarti ini min 840 kilojoule per mol. Jadi ternyata 0,92 gram metanol itu menghasilkan panas sebesar min 840.000 joule. Nah, si min 840.000 joule ini ternyata bisa menaikkan suhu 400 ml air dari 30 menjadi 40 derajat Celcius. Begitu cara membaca secara kontekstualnya. Gitu, ini udah selesai. Nanti untuk latihannya, nih, latihan 8-nya, nanti silahkan dikerjakan sendiri ya. Silahkan dikerjakan sendiri, nanti Bu kita share pembahasannya. Tapi apa nih, ada yang kurang nggak soalnya? Pembakaran metanol. Oh iya, ini C-nya kurang ya. C-nya kita tambahin aja ya. C-nya sama aja kayak sebelumnya, 4,2 joule per gram Kelvin atau Celsius. Gitu ya. Nih, ditambahkan ya. Kemudian massa jenisnya 1 ini. Kalau kita udah salah massa jenisnya 1.
Ini dibakar berarti ditambah O2 ya. Ini kan yang B, tuliskan bersama termokimia pembakaran metanol. Berarti ini dibakar ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian nomor 2 ini soal kontekstual, ini soal HOTS hitungannya. Sebenarnya gampang, cuman kayak kok jadi begini soalnya gitu. Coba kita baca ya. Pembakaran glukosa apabila dianggap, oh ini kurang delta H, nak. Sorry, kita lupa delta H-nya itu berapa ya. Ini delta H-nya min 280 ya. Kalian tambahkan sendiri ya. Nah ini tuh kunci pentingnya malah Bu Vita nggak ada. Bu Vita nggak menuliskan. Ini kunci pentingnya. Jadi di sini diketahui delta H ya. Pembakaran glukosa, delta H-nya min 280 kJ. Nanti ditambahkan di soal, karena ini kuncinya kalau nggak diketahui ini ya bingung mau ngerjain apa. Kita lihat ya, apabila dianggap semua glukosa terurai menjadi H2O dan CO2, serta semua kalori yang dihasilkan digunakan untuk menaikkan suhu badan seseorang dengan berat badan 75, yang mengonsumsi 18 gram glukosa, maka akan mengalami kenaikan suhu sebesar, apa sih Bu, itu gimana sih? Oke, ini kita beri gambaran dulu. Ternyata ketika kita makan glukosa, makan karbohidrat gitu ya, si karbohidrat tadi kan dioksidasi, menghasilkan energi, menghasilkan panas. Dan tentunya kalau menghasilkan panas itu bisa meningkatkan suhu badan kita, walaupun ya cuma kecil gitu ya. Ada gambaran nggak maksud dari soal ini? Ada gambaran ya? Jadi ketika kita makan glukosa, karbohidrat, si glukosa tadi kan mengalami oksidasi dalam tubuh, dibakar. Nah, dibakar menghasilkan energi, menghasilkan panas. Si panasnya tadi bisa meningkatkan suhu badan kita, walaupun hanya kecil. Makanya ini kan kamu ditanya, ini dia akan mengalami kenaikan suhu sebesar berapa kalau dia makan 18 gram glukosa, sedangkan berat badannya 75. Gitu ya. Mudah-mudahan ada gambaran nggak ini ntar kira-kira gimana. Ini sama sebenarnya cara mengerjakannya nanti. Delta H sama dengan min Q per mol. Oke, Q-nya di sini Q si badannya ya berarti ya. Q yang menyerap itu kan si badannya kan. Berarti pakai massa 75. Berarti kalau dimasukkan ya, ini delta H, nanti Bu Vita kasih bahasanya, tapi Bu Vita ini dulu gambarannya dulu. Delta H-nya berarti min 280, atau kalau dijadikan joule, min 280.000 joule. Min macet. Berarti masanya adalah 75 kilo, berarti 75.000 gram, gitu kan. C-nya di sini diketahui 4, delta T-nya yang ditanya per mol. Molnya mol siapa, nak? Molnya mol siapa? Kira-kira molnya mol siapa? Mol glukosa. Iya, mol glukosa. Oke, mol glukosa cara nyarinya gimana? Oh, di situ diketahui dia makan sebanyak 18 gram glukosa, berarti 18 gram per mR glukosa. mR glukosa kan ini nih. Nah, kamu hitung nih mR-nya berapa? Di sini diketahui. Nanti hasilnya mR-nya 180. 18 per 180. Udah nanti ketemu deh si delta T-nya ini. Gitu ya. Nanti kita kasih pembahasannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini penting ya, ini soal-soal kimia yang dia kontekstual, yang mungkin nanti ada yang mau ke kedokteran, ini begini-begini nyambung. Ada yang mau jadi ahli gizi, si kalorimeter boom tadi nyambung. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nih, Farhan biasanya nanya nih. Kadil, Raya, Ganesha. Ada yang mau ditanyakan kah? Andrew? Enggak ya, aman ya. Ini kita sudah selesai materi termokimianya. Sebenarnya harus langsung ulangan ya. Sebenarnya langsung ulangan. Hanya saja nanti biar kalian lebih mantap lagi mempersiapkan ulangan dan mempersiapkan PTS, kita minggu depan bahas latihan soal. Kalian boleh loh nyari latihan-latihan soal di luar sana, nanti kita bahas bareng. Tapi nanti juga kita coba usaha cari latihan-latihan soalnya. Gitu ya. Kita ulangan sebelum PTS biar nanti kalian ada bayangan, oh PTS yang materi termokimia seperti ini nih, yang mungkin akan keluar. Dan juga bisa nyicil belajar biar kalian nggak
SKS pas nanti hari HPTS. Jadi, kemarin udah nyicil belajar termokimia kok. Gitu ya. Silahkan di-on-kan kameranya, kita akan screenshot. Bu, Ya, Fadil. nanya untuk PTS ini emang kapan, Bu? Pastinya. PTS itu kalau nggak salah mulai tanggal 21. 21 sampai 29 kalau kita ngelihat kalender akademik, kalau tidak mundur ya. Karena kan kadang gitu. Cuman kalau ngelihat kalender akademik itu tanggal 21 sampai 29. Jadi pas kita minggu depan itu berarti sekarang tanggal 3. Berarti tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu minggu depan kita latihan-latihan, review. Terus tanggal 10 habis itu tanggal 17. Tanggal 17 kita ulangan.